Shalom saudara, pada kesempatan pelajaran Alkitab kali ini, saya akan menyampaikan pelajaran tentang penulisan kitab Wahyu. Saudara kasih dalam Tuhan, kenyataan penting mengenai latar belakang penulisan kitab Wahyu ini adalah bahwa kitab ini wahyu dari Tuhan Yesus sendiri. Yang sangat jelas kita bisa baca dalam pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Rasul Yohanes menerima penglihatan-penglihatan dan berita penyataan ini sementara ia dalam pembuangan di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian Yohanes sendiri. Kita bisa baca dalam pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pertama-tama surat ini ditujukan kepada 7 jemaat di provinsi Asia, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Kitab ini ditulis pada suatu masa ketika orang percaya sedang mengalami penganiayaan yang hebat oleh karena kesaksian mereka. Adapun tujuan penulisan kitab ini adalah, yang pertama, atas nama Kristus, Yohanes menulis kitab ini untuk menegur tindakan kompromi dan dosa dari 7 jemaat, serta menghimbau mereka untuk bertobat dan berbalik kepada kasih mereka yang mula-mula. Kedua, untuk meneguhkan iman mereka dan untuk memberi semangat kepada mereka agar mereka menjadi pemenang dan tinggal setia sampai mati sekalipun. Yang ketiga, untuk memberi penjelasan kepada orang percaya sepanjang zaman terhadap perang yang sengit melawan kekuatan iblis. Keempat, kitab ini secara khusus menyingkap kedatangan Kristus kali kedua. Allah akan menang dan membenarkan orang yang kudus dengan mencurahkan murkanya atas kerajaan iblis. Ini akan diikuti oleh kedatangan Kristus kali kedua. Saudara kasih dalam Tuhan, berita nubuat dari kitab ini disampaikan melalui beberapa simbol dan lambang penyingkapan yang dramatis yang menggambarkan penyelesaian akhir dari seluruh berita penyelamatan. Kitab ini juga menjelaskan peran Kristus sebagai anak domba yang telah disembelih. Kita bisa baca di pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Dan anak domba yang penuh murka yang akan datang untuk menghukum dunia dan membersihkannya dari kejahatan. Kita bisa baca di pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-19. Gambaran simbol lain yang utama dalam kitab ini adalah naga besar atau si iblis. Kemudian binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi, yaitu pemerintahan antikris dan pemimpinnya, serta Babel besar, itu pusat muslihat roh jahat dan kuasa dunia. Ada 3 bagian utama dalam kitab ini, yaitu yang pertama di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai Wahyu pasal 3 ayat 22. Di sana Yohanes mendapatkan suatu penglihatan yang menakjubkan mengenai Kristus yang agung di tengah-tengah kaki Dian, yang merupakan simbol jemaat-jemaat Tuhan, yang menugaskan Yohanes untuk menulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan setiap surat meliputi suatu gambaran simbolis tentang Tuhan yang agung. Yang kedua, bagian utama kedua dari kitab ini kita bisa baca di pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 19. Berisi penglihatan-penglihatan dari perkara-perkara yang ada di sorga dan di bumi tentang anak domba dan peranannya dalam mengakhiri sejarah. Bagian itu dimulai dengan suatu penglihatan tentang ruang pengadilan sorgawi yang maha mulia, di mana Allah bersemayam dalam kekudusan dan terang yang tak terhampiri. Pasal 5 memusatkan perhatian pada sebuah gulungan kitab yang dimeterai yang berbicara tentang nasib akhir. Gulungan kitab ini berada di tangan kanan Allah dan anak domba sajalah yang layak untuk membuka meterai-meterainya dan mengungkapkan isinya. Pembukaan 6 meterai yang pertama di pasal 6 ayat 1 sampai 17 melangsungkan penglihatan yang telah dimulai dalam pasal 4 sampai pasal 5. 5 meterai yang pertama menyingkapkan hukuman Allah pada hari-hari terakhir yang menuntun ke arah kesudahannya. Meterai yang ke-6 mengumumkan murka Allah yang akan datang. Selingan pertama kitab ini terdapat dalam pasal 7 yang menggambarkan
pemeteraian 144.000 orang di ambang pintu kesengsaraan besar, dan pahala bagi orang kudus di sorga setelah kesengsaraan besar. Pasal 8 sampai pasal 9 menyatakan pembukaan meterai ke-7, penyingkapan rangkaian hukuman lain yaitu ke-7 sangkakala. Selingan kedua terjadi di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 yang meliputi Yohanes dan sebuah gulungan kitab yang kecil dan 2 saksi nubuat yang kuat dalam kota besar itu. Akhirnya sangkakala ke-7 berfungsi sebagai pertunjukan awal dari kesudahan segala sesuatu dan pendahuluan adegan-adegan akhir dan rahasia Allah yang dibentangkan. Di bagian ketiga, dalam Wahyu pasal 12 sampai 22 memberikan suatu gambaran terinci mengenai perjuangan besar pada akhir zaman antara Allah dengan musuhnya iblis. Pasal 12 sampai 13 menyatakan bahwa orang kudus di bumi harus menghadapi suatu komplotan yang dahsyat dan 3 serangkaian kejahatan yang terdiri atas sinaga besar di pasal 12 dan binatang laut di pasal 13 ayat 1 sampai 10, binatang bumi pasal 13 ayat 11 sampai 18, dan di pasal 14 sampai 15 berisi penglihatan-penglihatan yang meyakinkan kembali orang-orang kudus dalam kesengsaraan besar bahwa keadilan akan menang sementara Allah akan mencurahkan murkanya yang terakhir atas peradaban antikristus. Kemudian suatu penyingkapan penuh dari murka Allah terjadi dalam rangkaian 7 cawan hukuman. Hukuman atas si pelacur besar di pasal 17 dan kejatuhan Babel kota besar itu di pasal 18. Pada tahap ini terjadi kegembiraan besar di sorga dan perjamuan kawin anak domba dengan mempelai perempuannya di pasal 19 yaitu gerejanya. Akan tetapi tahap terakhir yang hebat masih akan terjadi. Kemudian Yohanes melihat sorga terbuka dan Kristus keluar menunggang kuda putih sebagai raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan untuk mengalahkan binatang itu dan semua sekutunya. Di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Kekalahan iblis yang terakhir didahului dengan terbelenggu dia selama 1000 tahun, pasal 20 ayat 1 sampai 6. Selama masa itu Kristus memerintah bersama dengan orang-orang kudus dan sudah itu iblis akan dilepaskan untuk suatu masa yang singkat, pasal 20 ayat 7 sampai 9, dan kemudian dicampakkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya, pasal 20 ayat 10. Nubuatan apokaliptis ini ditutup dengan penghakiman di takhta putih yang besar, pasal 20 ayat 11 sampai 15. Nasib yang tepat bagi orang jahat, pasal 20 ayat 14 sampai 15 dan pasal 21 ayat 8, serta langit yang baru dan bumi yang baru sebagai nasib akhir bagi orang kudus, pasal 21 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 5. Kitab ini diakhiri dengan peringatan-peringatan untuk mengindahkan beritanya dan masuk dalam hidup yang kekal. Di pasal 22 ayat 6 sampai 21. Adapun ciri khas dari kitab Wahyu ini adalah yang pertama, Wahyu merupakan satu-satunya kitab perjanjian baru yang digolongkan sebagai nubuat dan wahyu. Ciri yang kedua, sebagai suatu kitab apokaliptis, beritanya disampaikan dalam bentuk lambang-lambang yang menggambarkan kenyataan-kenyataan tentang masa dan peristiwa yang akan datang. Ciri yang ketiga, banyak sekali angka digunakan dalam kitab ini, yaitu angka 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144, 200, 666, 1000, 1260, 7000, 12000, 20000, 144.000. Angka yang paling menonjol dalam kitab ini adalah angka 7 karena ada 54 kali dituliskan angka 7 ini yang melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan. Ciri yang keempat, penglihatan-penglihatan begitu mencolok dengan pemandangan yang sering dialih-alihkan dari tempat di bumi ke sorga, kemudian kembali lagi ke bumi. Ciri yang kelima, malaikat-malaikat dikaitkan secara jelas dengan penglihatan-penglihatan dan ketetapan-ketetapan sorgawi. Ciri keenam, kitab ini bersifat polemik. Yang pertama, menyingkapkan sifat roh jahat dari setiap penguasa bumi yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan kedua, menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang agung dan penguasa atas raja-raja di bumi. Ciri yang ketujuh, kitab ini juga dramatis
yang membuat kebenaran beritanya menjadi begitu hidup dan tegas. Ciri ke-8, kitab ini bersifat roh nubuat PL tanpa menggunakan kutipan-kutipan secara format dari PL itu sendiri. Ciri ke-9, kitab ini merupakan kitab perjanjian baru yang paling sulit untuk ditafsirkan. Sekalipun para pembaca yang mula-mula barangkali memahami makna beritanya tanpa terlalu banyak mengalami kebingungan. Namun pada abad-abad berikutnya, bahkan sampai abad sekarang, pandangan yang beraneka ragam mengenai makna kitab ini yang mengakibatkan lahirnya 4 aliran penafsiran yang besar. Yang pertama, penafsiran preteris atau dengan pandangan masa lampau. Penafsiran ini memandang kitab ini dan nubuat-nubuatnya sebagai hal yang telah digenapi pada masa sejarah asli dari Kekaisaran Romawi, kecuali pasal 19 sampai 22 yang masih menunggu penggenapannya pada masa yang akan datang. Yang kedua, penafsiran historikis yang menekankan unsur sejarah, memandang kitab Wahyu sebagai suatu prakiraan nubuat dari seluruh perjalanan sejarah gereja sejak zaman Yohanes sampai pada zaman akhir. Yang ketiga, penafsiran idealis yang menekankan pemikiran ideal, menganggap lambang-lambang dalam kitab ini sebagai hal yang mengungkapkan prinsip-prinsip rohani tertentu tentang kebaikan dan kejahatan dalam sejarah pada umumnya, tanpa menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa nyata dalam sejarah. Yang keempat, penafsiran futuris dengan pandangan masa yang akan datang, mendekati pasal 4 sampai pasal 22. Sebagai nubuat tentang peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang hanya akan terjadi pada akhir zaman ini. Pada hakikatnya Alkitab ini menafsirkan kitab Wahyu dari sudut pandang futuris ini. Saudara, ajaran-ajaran utama dalam kitab Wahyu. Yang pertama, di pasal 1 ayat 9 sampai 12. Ini pengajaran tentang apa yang telah dilihat oleh Rasul Yohanes. Pada bagian ini menceritakan tentang rahasia ketujuh bintang dan ketujuh kaki dian emas. Kita bisa temukan di ayat pasal 1 ayat 17 sampai 20. Pelajaran yang kedua di pasal 2 sampai 3. Pengajaran tentang apa yang terjadi sekarang. Bagian ini berisi pesan kepada ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat ini menggambarkan keadaan jemaat Kristen di seluruh dunia, bahkan sampai saat ini. Pelajaran ketiga, pasal 4 sampai pasal 22. Pengajaran tentang apa yang terjadi di masa depan. Bagian ini berisikan tentang masa depan yang terjadi di dunia, yaitu siksaan besar bagi isi dunia. Setelah malapetaka itu terjadi, Yesus Kristus datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan sesudahnya iblis dan pengikutnya dihancurkan akhirnya. Dunia dan langit ini akan dijadikan baru. Puncak dari isi kitab Wahyu ini adalah berita dan janji tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikian pelajaran tentang kitab Wahyu. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat buat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.